Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau menyapa buat semua saudara, apapun keadaan kita malam hari ini, kita mau tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Biarlah semakin hari kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah belajar bahwa kita melakukan mezbah doa ini bukan hanya sekedar, saudara. Waktu kita masuk dan ikut dalam mezbah doa, kita sedang membangun rumah Tuhan yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan kita sedang hari-hari ini terus di mezbah doa dari semua penjuru. Ya, bagaimana orang dari seluruh dunia bersatu di dalam acara ini. Dan saya percaya hati Tuhan disenangkan, bahkan kita disatukan tanpa melihat denominasi gereja. Kita disatukan tanpa melihat latar belakang. Bahkan ada banyak orang-orang asing yang Tuhan panggil untuk mendekat, ya. Biarlah kita mau terus berdoa supaya penuaian jiwa di akhir zaman benar-benar terjadi, saudara. Mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Kami mau bawa hati dan hidup kami, Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami terus mau bilang Tuhan baik bagi kami. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami, bahkan Engkau yang kuatkan kami untuk terus bertahan di dalam iman pengiringan kami. Apapun keadaannya hari-hari ini, kami sudah melihat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Kami mau angkat hati kami mau angkat pujian kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan lagi katakan Kau kuatkan. Ya Tuhan, kami bertahan dalam segala keadaan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau harapan kami dalam menghadapi segala kesesakan. Kau buktikan Tuhan, ya amin, kesetiaan-Mu dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
sekali lagi dengan iman kita mau katakan Kau kuatkan. Engkaulah sumber kekuatan kami untuk terus bertahan menghadapi persoalan bahkan tantangan dunia ini Tuhan. Engkaulah harapan dalam kesesakan kami Bapa. Engkau Tuhan yang sudah membuktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami mau bilang Immanuel, 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 Immanuel. Mari imani saudara, Dia Allah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan takut, ya, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah kau kuatkan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi imani pujian ini, kau kuatkan aku bertahan. Yes Lord Jesus, Engkau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Engkau yang buktikan. Oh haleluya, Engkau setia dalam hidup kami. Yes Lord, sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang beserta kami, tidak perlu takut. Kau Tuhan yang menyertai, Kau Tuhan yang memberkati, Kau Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji Engkau menyertai kami. Engkau yang berjanji Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bagian kami adalah terus membangun iman kami di dalam Engkau hari-hari ini. Terus berharap kepada Tuhan. Terus berserah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya, bahkan saat kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kepadamu Bapa, saat ku mengangkat tangan, ku berdoa. Saat ku mengangkat suara, ku berdoa. Hanya bagi-Mu Tuhan pujianku, tiada yang mustahil bagi. Saat ku
Mari dengan iman kita katakan, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Mari angkat tanganmu, katakan, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya, kami percaya Tuhan, saat kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami, saat kami yakin Tuhan bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bahkan saat kami berdoa, kami percaya Engkau turun tangan dalam hidup kami Bapa. Mujizat-Mu selalu nyata. Malam hari ini mari kita bangun iman kita kepada Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, saat kita percaya Dia Tuhan yang turun tangan dan bekerja dalam hidup kita. Bawa hatimu, bawa imanmu pada Tuhan malam hari ini. Katakan, Tuhan, kami mau melangkah masuk lebih dalam lagi ke dalam iman kami Tuhan, untuk mempercayai Tuhan hari-hari ini. Kami tidak ingin mendengarkan perkataan-perkataan yang menakutkan kami hari-hari ini. Ada begitu banyak keadaan di luar sana yang sering kali membuat kami takut. Ada banyak berita-berita yang menakutkan, tapi kami memilih malam hari ini meneguhkan iman kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai kami. Kami memilih untuk mendengarkan firman, kami memilih untuk percaya pada penyertaan Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu kami terus bawa hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami, memegang tangan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Haleluya Yesus. Mari terus buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar kita terus mau datang dan berkata, Tuhan, ini hidup kami, ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Ajar kami untuk terus tenang di dalam hadirat-Mu, untuk terus berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan, Engkau sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Yes Lord, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman
angkat tangan lebih dalam lagi, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sekalipun bumi ini sedang digoncangkan, kami tahu kami berpegang pada Tuhan yang tidak tergoncang. Kami tahu kami berharap pada Tuhan yang luar biasa, yang janjinya teruji. Tuhan, bawa kami untuk percaya kepada-Mu Bapa. Bawa iman kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Bawa kami untuk meneguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Percaya sungguh bahwa penyertaan-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Bawa kami hari-hari ini untuk terus mendekat kepada-Mu Bapa. Tuhan, kami rindu mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Beri hikmat pengurapan-Mu atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar perkataan Roh Kudus sendiri yang disampaikan bagi umat-Mu. Kami rindu belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung, mungkin baru pulang kerja atau apa, tetap berjaga-jaga sekalipun sudah new normal. Kita harus tetap berhikmat ya. Kalau tidak penting gak usahlah pergi-pergi ya. Sambil berdoa biar perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Baik, kita akan malam hari ini belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 46 ya. Mazmur 46 judul perikopnya di sini adalah Allah kota benteng kita. Saudara, kita harus percaya bahwa kota benteng kita itulah Tuhan ya. Kota benteng itu berbicara tempat perlindungan. Ya, zaman dulu itu semua kota ada yang namanya benteng. Kalau ada serangan musuh, semua rakyatnya lari ke dalam benteng itu, maka amanlah ya. Nah, Allah kota benteng kita, saudara. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya yang akan mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Iya, tema di sini adalah ya, Allah selalu ada untuk menolong, memberikan perlindungan, keselamatan dan kedamaian. Kuasa Tuhan sempurna dan kemenangan akhirnya sudah pasti bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, tidak akan ada yang gagal ya bagi Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita harus percaya ya dan amin, Tuhan itu turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia ya, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Penulisnya adalah Bani Korah ya, petugas yang membantu dalam bait suci Tuhan ya, para penyanyi petugas Bani Korah ya. Iya, Mazmur 46 Allah kota benteng kita di judul perikopnya. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian ya. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan ya, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti ya. Sangat terbukti. Kalau saudara belum terbukti ya alamilah Tuhan supaya saudara bisa berkata. Makanya saya selalu berkata, hanya orang-orang yang sudah mengalami Tuhan yang bisa berkata Tuhan itu terbukti bagi kita, saudara ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, mari kita alami supaya kita bisa membuktikan. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut ya. Kita tidak akan takut ya, sekalipun bumi bergoncang ya. Ada lagu dulu saudara ya yang sering kita nyanyikan ya, walau bumi bergoncang ya, biarpun gunung-gunung beranjak. Iya, lagu ini lagu lama tapi cukup memberkati, apalagi orang tua-tua dulu ya. Biarpun gunung-gunung beranjak
dan segala bukit bergoncang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Amin, saudara. Ya, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Hari-hari ini banyak berita-berita yang menakutkan kita dengar, ya. Tapi mari kita harus memfilter apa yang kita dengar. Ya saudara, ya ada orang yang bilang sama saya, ibu saya tuh gak bisa tidur tiap malam bu, saya ketakutan. Soalnya saya tiap bangun pagi itu langsung lihat TV. Ya lihat beritanya ini, sudah berapa korban jiwa, berapa yang mati. Saudara ya, hati-hati dengan apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, dengar firman ya, supaya tidak ada roh ketakutan. Di sini dikatakan ya, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan menjadi kota benteng kita. Ya, karena Tuhan melindungi kita. Ya, kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, gimana caranya menjaga hidup supaya tidak kena roh ketakutan? Kalau saya sih secara pribadi, caranya itu, ya, siapa bilang kita nggak diserang? Kita juga tetap diserang. Iblis itu kerjaannya mengintimidasi, menyerang siapa yang dia bisa serang. Tapi saya ini yang saya lakukan ketika iblis mulai mengintimidasi saya dengan roh ketakutan, saya nyanyi saudara ya. Saya nyanyi. Ya, ketika saudara mulai takut atau apa, ingat langsung angkat pujian. Kau kuatkan, aku bertahan. Waktu kita nyanyi atmosfernya beda, hadirat Tuhan turun, roh ketakutan pergi. Jadi saudara, ketika kita itu menaikkan pujian, ya mau di mana saja di rumah, waktu engkau takut, ya bernyanyi. Waktu engkau ya gelisah, ya firman Tuhan berkata saat kita takut, saat kita lemah maka kita kuat ya. Kenapa? Karena Tuhan menjadi sandaran kita. Jadi saudara, saya mau bilang hari ini jangan takut. Ya, berita yang disampaikan hari-hari ini adalah jangan takut. Kenapa? Karena memang hari ini iblis sedang menebar roh ketakutan sehingga semua orang menjadi takut, nggak bisa tidur, gelisah, ya sehingga banyak yang mati bukan karena virus, bukan karena penyakit, tapi karena kecemasan. Kita berdoa hari-hari ini biar Tuhan menjadi kekuatan kita, kota benteng kita sehingga kita nggak takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, ya. Tidak takut orang-orang yang berharap kepada Tuhan ya. Tidak akan pernah goyang iman kita. Saudara, rasa takut ya itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi kalau roh ketakutan ya, takut biasa itu memang manusiawi. Kita perlu rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut bahaya saudara ya. Manusia itu apa-apa diterjang ya. Tetapi itu berbeda dengan ketika kita ini kena dengan namanya roh ketakutan ya. Roh ketakutan itu menguasai kita dan Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan ya. Mazmur 46 ayat 2 ini berkata rasa takut pada gunung dan kota-kota yang mendadak tenggelam ke dalam laut. Ya, akibat gempa bumi atau ledakan nuklir menghantui banyak orang pada zaman ini. Tetapi penulis Mazmur mengatakan bahwa sekalipun dunia ini akan kiamat sekalipun, kita tidak perlu takut menghadapi semua yang akan terjadi. Bahkan mungkin akan ada kehancuran total. Alkitab sudah bilang dalam 1 Petrus bahwa ya semua
semua akan hancur dengan nyala api yang dahsyat ya. Tetapi pemazmur menyatakan keyakinannya pada kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita memiliki hidup dalam kekekalan. Ya, rasanya mustahil untuk memikirkan akhir zaman tanpa dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang takut membicarakan tentang akhir zaman. Banyak orang gak berani mendengar tentang kiamat. Banyak orang bahkan tidak berani mengkaitkan semua yang terjadi ini dengan akhir zaman kiamat. Kita harus tetap membuka mata dan melihat bahwa ini semua adalah tanda-tanda yang Tuhan sudah genapi. Ya, karena memang tidak mungkin kita membahas tentang akhir zaman kalau gak ada ketakutan. Ya, kenapa? Karena manusia itu takut mati. Manusia itu takut. Tapi kita dikatakan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan kekal kita. Dia yang memberikan kekuatan. Saya pengen baca satu kesaksian dari seorang anak saudara. Dia WA kepada saya dan saya percaya ya hari-hari ini orang yang tetap berdiam dalam hadirat Tuhan dalam mesbah doa itu mendapat kekuatan. Ya, ini dikatakan begini ya. Ya, Shalom Ibu, ya nama saya nggak usah sebut ya. Umur saya 12 tahun. Setiap malam saya mengikuti mesbah doa Ibu Debbie dengan mama saya. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian ya. Dan puji Tuhan saya sangat senang dengan khotbah-khotbah Ibu. Ini anak 12 tahun loh saudara ya. Saya percaya ketika memang Tuhan itu melawat bahkan anak-anak teruna akan bernubuat mendapat kekuatan yang baru ya. Dia bilang saya senang dengan khotbah-khotbah Ibu. Ibu ya nih dia saudara dengar baik-baik. Dulu saya sangat takut kalau mendengar khotbah tentang akhir zaman. Ya. Anak umur 12 tahun, tetapi sekarang tidak lagi. Ya, dan sekarang saya fokus untuk memperbaiki hidup saya Ibu dan terus mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Anak 12 tahun. Ya, saudara, ya dulu saya takut mendengar tentang akhir zaman, tetapi sekarang sejak ikut mesbah doa saya tidak takut lagi. Ya, justru saya senang ya untuk mendengar. Ada lagi nih ya. Saya pengen baca ini kesaksian-kesaksian orang supaya kita semua sungguh-sungguh diubahkan. Itu yang saya rindukan saudara. Shalom Ibu Debbie. Ya, anak 12 tahun lagi. Saya ini banyak mendapat WA dari anak-anak muda yang ikut mesbah doa. Saya selalu mengikuti mesbah doa. Ya, saya sangat terberkati dengan khotbah Ibu setiap hari. Sebelumnya saya tidak berani memposting Injil. Ya, sebelumnya saya tidak pernah memposting Injil atau firman Tuhan. Ya, tetapi sejak saya ikut mesbah doa, sekarang ini saya semakin giat memberitakan Injil lewat media sosial saya. Wow, anak 12 tahun. Ya, saudara lihat, maka Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan teruna anak-anak muda. Bukan hanya itu saja. Dia bilang, saya juga mengalami perubahan Ibu. Yang dulu saya suka main game. Ya, setiap hari saya main game. Ini anak 12 tahun loh ya, yang saya baca saudara ya. Setiap hari saya main game Ibu. Tapi sekarang saya mengganti hobi saya main game itu dengan membaca firman Tuhan. Ya, saya sudah berusaha menyalipkan kedagingan saya Ibu. Saya ingin kadang kalau mau main game, daging saya ingin main game, saya tengking dalam nama Yesus. Wow, ya. Ini luar biasa saudara ya. Banyak orang tua hari-hari ini yang mengeluh karena stay at home, semua anak-anak di rumah main game terus, pegang HP terus. Ya, bahkan ibu-ibu mengeluh, bukan cuma anaknya, bapak pegang HP seharian di rumah ya. Bertobat ya, coba lihat di dalam hidup kita ini, kalau tiap hari bapak di ruang tamu pegang HP, mama di dapur pegang HP, anak di kamar pegang HP, udah setan semua dalam rumah. Bertobat ya. Ini anak 12 tahun. Ya, saya melawan kedagingan saya Ibu. Saya tengking setiap kali ada kepengen main game, saya tengking dalam nama Yesus. Saya mau menyalipkan daging saya Ibu Debbie. Wow saudara, ya anak-anak yang siapa yang bisa mengubah anak? Kalau hari ini orang tua bingung merubah anak bagaimana? Ya cuma Roh Kudus kan.
ketika mereka mengikuti Tuhan, ketika Tuhan menjamah mereka lewat mesbah doa, saya bersyukur banget saudara. Karena mesbah doa ini saya mendapat banyak WA dari para orang tua yang anaknya tiap malam rindu. Ya bagaimana saya percaya ini waktu-waktu yang terakhir. Kita sedang ada di waktu-waktu lawatan Roh Kudus terjadi. Anak-anak muda, mereka mulai melatih mengalahkan keinginan daging mereka. Dan saya bersyukur membaca semua ini. Orang diubahkan lewat firman Tuhan. Tidak usah takut kata firman Tuhan ya. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ya kita nggak perlu takut mendengar berita tentang akhir zaman, ya bahkan anak-anak muda dulu takut, tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Ini yang harus diubah. Ya banyak jemaat tuh takut mendengar tentang akhir zaman karena memang selama ini banyak pendeta tidak pernah mengingatkan tentang kiamat. Kita cuma disuruh dengar firman tentang dunia ini hidup diberkati, uang diberkati, sukses. Kita lupa bahwa kita ini sedang mempersiapkan satu umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya dunia ini gak ada apa-apanya, tidak usah dikejar, tidak usah stres, bersukacitalah, mari kita melihat ke depan. Ya semuanya akan berlalu satu saat. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-5 berkata, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kita yang hari-hari ini terus ada di dalam mesbah doa, kita ada di kotanya Tuhan, ya di tempat kediamannya Tuhan, di dalam kota bentengnya Tuhan, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan itu tidak akan pernah takut. Dia dipelihara ya. Banyak kota besar memiliki sungai yang mengalir melewatinya, menyokong kehidupan penduduk dengan memungkinkan akan pertanian, mempermudah perdagangan. Ya kota yang diikuti aliran sungai itu berbicara tentang sebuah kota yang hidup, tidak akan pernah mati. Kenapa? Yang pertama ada air yang tetap menjamin kota itu. Ya, yang kedua itu menjadi alat transportasi untuk orang perkembangan perekonomian di kota itu. Perdagangan di tempat itu. Yerusalem tidak mempunyai sungai, tetapi memiliki Allah yang seperti sungai, menyokong kehidupan bangsa itu. Selama Allah tinggal di tengah-tengah bangsa itu, kota tersebut tak terkalahkan. Namun ketika bangsa itu meninggalkannya, Tuhan pun tidak lagi melindungi mereka dan Yerusalem jatuh ke dalam pasukan Babel. Ya, yang dimaksud di sini saudara, sekalipun di Israel nggak ada sungai, tetapi mereka telah menjadikan Tuhan sebagai mata air, sungai kehidupan. Ya, kita percaya sama-sama bahwa ketika kita hidup dalam kota bentengnya Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber, ya aliran-aliran sungai bagi kita. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, ya disukakan oleh aliran. Ya, mungkin hari-hari ini saudara merasa aliran sungaimu lagi mati atau berhenti. Kenapa? Ada sebagian orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK. Tapi ayat ini menjamin ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai kota, tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu, maka Tuhan akan menjadi aliran sungai bagi hidupmu. Kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah, saya sudah melihat sudah banyak orang-orang yang ditolong Tuhan. Karena Tuhan tahu menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, ketika Tuhan ada, ya. Sekalipun kelihatannya tidak ada sungai, tidak ada sumber kehidupan, tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, Dia menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Karena itu kita gak perlu takut. Ya, Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya bahkan menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, ayat 7. Ya, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur.
Ketika satu saat nanti murka Tuhan turun atas bumi, semuanya akan hancur secara demikian. Karena itu kita yang hidup hari ini jangan memberhalakan semua harta kekayaan yang kau miliki, saudara. Ya, kenapa? Semuanya akan hancur secara demikian. Kata Rasul Paulus juga, bumi yang engkau kenal saat ini akan hancur dalam nyala api. Karena itu orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus seolah-olah mereka tidak memiliki barang-barang itu supaya hati kita tidak melekat. Ya, ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya. Jangan pernah ragu, takut. Kenapa? Karena hidup kekal itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ayat yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, ya, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Di dalam hidup kita pun tidak ada perkara yang mustahil ketika kita mau sungguh-sungguh percaya. Lihat perbuatan Tuhan, hanya Dia yang sanggup. Bahkan hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita dari virus corona ini. Di saat semua orang ketakutan, orang-orang yang berlindung pada Tuhan, kita akan tetap hidup karena percaya kepada Tuhan. Ya, saya itu beberapa hari yang lalu itu saya harus pelayanan, saudara, di sebuah kantor. Ya, saya di WA ibu karena kami semua sudah new normal, jadi kantor juga sudah masuk. Ibu ada jadwal pelayanan di kantor kami, tapi semuanya diatur, Bu, berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, saya itu tadinya sempat ragu, saudara. Aduh, saya datang nggak ya? Aduh, nanti ketemu orang-orang ya, karena nanti ada virus, nanti berjangkit apa begini dalam hati. Tapi ya, ketika ibu itu WA saya, ya ibu bisa kan? Ya, saya itu tiba-tiba, ya Tuhan ya, mereka aja ya yang bukan hamba Tuhan sudah keluar karena memang harus hidup. Ya, bukannya kita mau ke mall, ya jangan ya saudara, hari-hari ini jangan dulu ya. Kalau new normal ini bukan berarti sudah aman, tapi ya saya di situ bergumul ya, mereka aja yang bukan hamba Tuhan harus bekerja, kembali ke kantor, menghadapi kehidupan. Saya percaya saudara, semua orang deg-degan hari ini. Tapi beberapa orang bilang, tapi mau gimana, Bu? Kalau saya nggak kerja, anak saya makan apa? Ya, saya harus menghidupi keluarga saya. Jadi ya sudahlah, Bu, dengan iman. Nah, dan itu mereka tiap hari loh. Masa saya yang hari itu ada jadwal pelayanan, ya terus saya batalkan, saya bilang nggak bisa karena saya takut. Ya, saya berdoa, saudara, Tuhan, Engkau memberikan padaku bukan roh ketakutan. Yes, saya harus berangkat. Ya, saya melakukan bagian saya dan Tuhan, aku percaya jubah kekudusan melindungi hidupku. Dan satu hal, kalau memang belum selesai rencana Tuhan atas hidup kita, ya belum mati, saudara. Tapi kalau sudah waktunya mati, ya siap-siap aja, benar nggak? Karena mati hidup itu di tangan Tuhan, kita nggak bisa tahu kapan. Jadi saya berdoa buat semua yang sudah kembali new normal, ya hiduplah dengan iman kepada Tuhan, ya karena memang benar kalau nggak ngapa-ngapain di rumah juga mati, ya tapi kalau keluar juga takut. Tapi orang yang beserta Tuhan, jadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindunganmu. Di sini dikatakan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Dia maha kuasa. Ya, ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Wow, Tuhan berkata, ya diamlah, ketahuilah akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan yang menghentikan peperangan. Ketika Dia berkata diam, ya, aku Tuhan, Dia sanggup menghentikan badai. Ya, Dia juga yang sanggup menghentikan semua ini. Kita percaya orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, kita aman bersama Dia. Jangan mau dikuasai roh ketakutan. Ya, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke-12 yang terakhir, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, yes, mari kita percaya hari-hari ini Dia Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, pujian tadi saudara yang sudah berkata Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Mari kita kembali mau mengangkat hati dan iman kita. Ya, kita mau bilang, Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang kuatkan kami bertahan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Yes Lord, kami tidak takut Tuhan. Engkau harapan dalam kesesakan hidup kami. Engkau yang membuktikan, yes, amin, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan kita saudara, katakan Immanuel dengan iman. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Lebih lagi saudara yang takut katakan iman. Percayalah saudara, Dia Allah Immanuel. Ketika Dia berkata aku Allah Immanuel, Allah yang menyertai-mu, maka itu artinya Dia menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah biarkan kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita hari-hari ini. Biar dengan iman kita mau katakan Engkau Allah yang menyertai. Immanuel, Immanuel, Tuhan Engkau semesta alam yang menyertai. Yes, amin, amin. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil ketika Engkau menyertai kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu dan percaya Tuhan, ketika kami mengimani dan meyakini bahwa Engkau Tuhan beserta kami, itu yang menjadi kekuatan. Engkau kota perlindungan, Engkau kubu pertahanan, Engkau benteng bagi kami, Engkau kota benteng bagi kami. Engkau yang menjadi aliran sungai bagi kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam ketakutan. Mungkin mereka yang kehilangan pekerjaan, takut menghadapi masa depan, bagaimana kami harus menghadapi. Ada hari-hari ini orang yang takut menghadapi kematian, yang dikuasai dengan roh ketakutan akan kematian, takut akan kena virus terjangkit. Semua ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Engkau menginginkan kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan menyertai kami. Bapa, berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang bergumul hari-hari ini. Hamba berdoa kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas hidupmu. Bangkitkan imanmu hari-hari ini dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga, suami istri ada dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Anak-anak kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala dosa, percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian, pornografi. Kami tolak dalam nama Yesus. Keterikatan dengan game, dengan HP. Biar anak-anak kami punya roh takut akan Tuhan. Mereka belajar mematikan keinginan daging, sebab hanya orang-orang yang sudah mematikan keinginan daging yang layak dan berhak masuk dalam perjamuan kudus, pernikahan anak domba Allah. Kami tidak mau membawa daging kami Tuhan dalam hidup ini. Kami mau mengalahkan semuanya
Bapa. Berkati oma opa, orang tua kami juga Bapa, tutup bungkusan kuasa darah-Mu di usia senja mereka. Biarlah mereka memperoleh damai, sejahtera, dan sukacita. Berikan kesembuhan atas setiap sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, buat para single parents, memberikan kekuatan mereka membesarkan anak. Kami berdoa buat semua yang sakit. Saudara, engkau yang mengalami sakit malam hari ini di bagian manapun, mari taruh tangan-Mu saudara. Katakan, Tuhan aku percaya, aku taruh imanku dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mengikatku selama ini, sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Aku patahkan, hancurkan kuasanya. Aku percaya Tuhan memberikan aku kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian demi kesaksian Tuhan menyembuhkan. Malam ini kami tahu dan percaya ada kesembuhan mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian kepala, punggung, tangan, kaki, leher, semua kami percaya. Yang gagal ginjal, yang kena tumor, kanker, Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan kami kesempatan hidup untuk kami boleh bekerja bagi kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Bahkan kami juga berdoa setiap mereka yang sedang bermasalah dengan hukum di pengadilan. Kami tahu Tuhan membela hak orang-orang benar. Biarlah Bapa Engkau yang menjadi hakim yang adil bagi semua orang yang sedang ada dalam masalah hukum hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hakim yang punya hati untuk memutuskan keputusan yang benar, tidak berpihak, tetapi sungguh-sungguh Tuhan menetapkan. Bahkan setiap keputusan hakim berasal dari Tuhan sendiri. Hamba berdoa juga bagi mereka yang sedang ada dalam pergumulan menjual tanah, rumah. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damailah bangsaku, sembuhlah engkau Indonesia. Kesembuhan terjadi atas perekonomiannya, atas pertanian, peternakan, perkebunan, dan semua hasil tanahnya. Indonesia mengalami kesembuhan dari setiap serangan virus corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kematian massal, tapi yang ada adalah pertobatan massal. Ada kesembuhan demi kesembuhan yang akan terus terjadi. Orang-orang yang terjangkit disembuhkan dan disembuhkan. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan beri hikmat marifat. Berkati juga Bapak, tim medis, dokter, perawat, semua relawan, TNI, Polri. Kami percaya Tuhan menyertai. Bahkan Engkau memberkati tanah Indonesia, khususnya kami lepaskan berkat bagi Papua. Tuhan Engkau turut bekerja. Biarlah akan ada deal-deal dengan pemerintah untuk kota Papua ini, Tuhan boleh diselamatkan sungguh-sungguh dan terjadi sesuai keputusan Tuhan. Tidak lagi ada konflik dalam nama Yesus. Kami mengikat segala roh-roh kekerasan, pembunuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Papua diberkati Tuhan. Bahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa ini malam ini diberkati Tuhan. Di semua negara yang ada, dari 5 benua besar yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, kami berdoa dalam nama Yesus mengalami lawatan Tuhan. Tuhan menyertai bahkan semua anak-anak-Mu yang berdoa di setiap kota-kota mereka, menjadi berkat bagi kota itu. Terima kasih Bapa, kami tahu segala persoalan pergumulan kami ada jawabannya di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan. Mari kita buka hati dan tangan kita malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, kesehatan, keuangan-Mu. Tuhan memberkati. Dia menjadikan semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil. Bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Buat semua kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan tetaplah kuat, tetaplah bersuka cita karena Tuhan menjadi kekuatan dan kota benteng kita. Jangan lupa saudara yang diberkati Tuhan, like ya, sempatkan pencet like, saya tunggu. Ya, share dan komen, dan biarlah channel ini terus berkembang menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.